Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Minggu, tanggal 1 September 2024. Seperti biasa mampir bikin tutorial. Harapannya apa? Teman-teman semua sehat. Sekarang mau tak kasih tip sebelum kita diterapi pijat atau terapi yang lain, agar otak kita itu rileks dulu. Saat nanti dipijat itu tidak terasa sakit sekali. Kenapa? Kalau dipijat sakit sekali, percuma. Kita merasakan sakit, ketegangan masih banyak, kesembuhannya itu tidak cepat dan signifikan. Ya, yang saya siapkan pertama ini. Inilah mentol dragon yang saya gunakan untuk terapi. Ini adalah mentol dragon. Ini air biasa, tak semprot-semprot. Nah, saya gunakan ini Sofresh. Inilah minyak terapi yang saya gunakan untuk terapi kali ini. Boleh menggunakan minyak terapi yang lain yang Anda sukai, yang Anda inginin. Yang penting fungsinya sama. Boleh fresh care, boleh ini. Nanti saya kasih di gambarnya ada. Tip pertama adalah di kepala. Mengapa di kepala? Itu sumbernya orang berpikir terus tegang, tidak rileks, dan kurang bisa untuk kadang menerima saat nanti terapi kan. Kita rilekskan dulu biar secara psikologis itu dia berpikirnya itu ringan, berpikir ringan, dan saat dipijat tidak merasa sakit sekali. Karena apa? Seluruh tubuhnya itu sudah dirilekkan dulu. Jadi nanti saat pijatnya nambah kekurangan sedikit-sedikit kemana. Nah, saya kasih tahu dulu, Pak Haji itu penyumbatan, yaitu yang paling besar ada di antara otak tengah sama otak kiri, di tengah-tengah bagian bawah. Itu ada lemak yang banyak sekali dan dekat korteks. Terus ada banyak bintikan di cerebellum sebelah kiri. Di korteks ada juga sebelah kanan. Nah, sekarang ini untuk penyumbatan sudah mulai bersih. Sudah bersih, tetapi untuk pengerutan saraf itu masih belum bisa diatasi. Makanya tangan ini sudah rileks, sudah rileks sekali, sudah rileks. Tapi masih belum bisa bagus sekali ya, masih 75%. Nah, 25% itu ini masih agak susah. Walaupun bisa ngangkat 5 kilo barbel ini bisa ngangkat nih. Ini aku aja ini berat nih. Motor kasih dia nih. Ayo, sanggup nggak? 5 kilo ini. 5 kilo. 5 kilo. Nah, sudah. 5 kilo ini, 5 kilo. Coba tangan lurus ke atas, Pak. Udah bisa. Jadi untuk titik-titiknya saya kasih tahu ya, untuk relaksasi sebelum yang tangan pijat. Untuk kaki pijat besok, karena requestnya tangan dulu. Nanti masalahnya tak kasih panjang, oke, enggak dilihat. Ini yang kaku banget, ini kan sudah lemes. Kalau yang kaku sekali, ini biasanya yang bisa gerak sama dokter ortopedi. Di sini ada saraf, ini ada saraf. Itu dioperasi, terus hanya di congkel-congkel
ada hambatan-hambatan itu dihilangin, terus gerakannya normal. Nah kalau kita operasi kan mahal ya, kita oleskan aja di sini. Nah di sini sama jalur yang di sini nih, ini ada jalur nih. Nah, jalur ini diolesin sama jalur yang di sini nih. Ini kan ada jalur nih, ini ada jalur. Nah ini diolesin. Nah, sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Nah terus posisi di kalau ini diangkat. Nah di sini ini ada lagi nih. Nah di sini nih dikasih refresh dan posisi ini tulang belakang sini, di sini dan di dada sini ya, dada sini ini ke sini. Nah nanti tak gambarkan. Nah, sekarang itu sebelum terapi kita terapi itu dilakukan. Nah, sebelum terapi pijat dilakukan itu dulu. Nah sekarang mengarah ini air biasa, ini cukup diginikan. Nah fungsinya ini apa? Ini biar basah, terus nanti kan saya olesasi mentol dagon agar mentol itu bisa meresap, karena apa, mentol dagon itu agak kering. Nah dioles-olesin kena di mata Pak enggak ya? Ya agak basah dikit, terus dioles-olesin seperti ini. Inilah untuk tahap pertama. Termasuk Anda kalau mau terapi akupuntur, terapi bekam, terapi pijat, atau mau sauna, itu boleh. Begini ini biar rileks dulu. Kasih kesempatan, atau mau tidur, kasih gini juga boleh. Ini setelah ini ngantuk. Kenapa ngantuk? Kalau dia rileks, orang ngantuk. Seperti kamu itu ya teman-teman, dioperasi terus dibius, ngantuk tidur, nggak kerasa sakit, dioperasi tahu-tahu sudah selesai operasi. Itu maksud saya. Durasi gampang loh, hanya durasi gini loh. Lihat, durasi gini, penting rata. Ini rata aja, ini rata aja, penting rata aja. Penting rata aja. Penting rata aja. Nah, ini. Nah, terus udah terasa rata belum Pak? Sudah. Nah, ini rata aja, ini rata aja. Nah, ini kan sudah rata. Terus terapi selanjutnya apa? Hanya kalau yang ada request dulu dari Pak Satrio di hipnoterapi IT itu, Pak penglihatan saya kok masih kurang bagus. Nah kemarin sebenarnya ada penyumbatan, kan tadi sudah tak olesin. Ini tangannya begini, ini posisi di sini, ini posisi mata. Nah, posisi mata. Nah, terus digeser-geser belakang gini, digeser-geser terus, ulang-ulang sampai 10 kali. Pokoknya sampai 10 kali ya, karena tadi ini sudah tak pijat. Terus ini bagian mata di sini, terus di gini. Untuk Pak Satrio itu ada bukan penyumbatan ya di mata, ternyata adalah agak mengkerut airan saraf itu. Yaitu aku yang agak susah. Nanti untuk Pak Satrio khusus besok Senin waktu evaluasi di hipnoterapi IT setiap hari Senin tak kasih tahu triknya. Semoga nanti berhasil. Nah ini semakin kecilnya ini posisi tengah. Nah, ini terus yang di ini posisi mata ini sampai rileks. Nah, terus untuk bicara
Untuk bicara ini di sini ada ini ditarik ke atas depan, ke atas ke depan, ini ke atas ke depan. Hanya sedikit, nggak boleh dipaksa. Nah, ini tuh agak rileks aja. Terus pegang gini leher, ini di atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, naik turun, nah, sampai rileks. Nah, terus di sini kan sudah dikasih press care. Terus dua tangan ini berbarengan begini. Nah, ini tulang, ini pegang jempolnya di atas tulang. Nah, begini kan, dua-duanya langsung. Itu perbedaannya ada, karena geser kanan kiri. Nah, terus sampai nanti rileks dia. Nah, terus bagian yang tulang sini ini berbarengan, sama jempolnya di sini, ini melebar ke sana, ini hanya duyuk-duyuk aja. Nah, sama. Nanti perbedaannya akan kelihatan. Duyuk atas ke bawah, hanya duyuk aja, nggak usah diurut. Nah, setelah kasih press care tadi. Nah, ini tip tangan, sama untuk relaksasi. Nah, untuk tangan yang masih kaku, besok yang masih kaku begini, besok ke tempatnya Pak Budi. Itu nanti saya itu ada jarum tangan. Itu aja dari saya. Saya mau lanjut terapi ke Pak Hadi. Ini intinya, kita pijat untuk relaksasi, tapi bukan untuk pembersihan otak. Bagaimana yang kita yang masih otak kita masih ada penyumbatan, kita ya kalau bisa sauna, nggak perlu mahal-mahal, kita sauna di rumah. Kita pakai kaos yang panas, celana yang panas, pakai fresh care seperti yang tutorial saya bagikan, pakai jaket, minum air hangat agar keringatan. Kalau berjemur boleh, tapi tidak boleh hanya pakai kaos dalam aja, celana pendek, karena kering. Kalau kering nanti dehidrasi, itu bahaya. Tetap pakai kaos yang panas, celana training, jaket, pakai jas hujan pun nggak masalah. Serius, pakai jas hujan pun nggak masalah. Intinya apa? Kan berkeringat. Kalau jas hujan lebih bagus karena sampai ke kepala gini tertutup. Nah, kalau nanti keringatan, itu semakin kita minum, nah itu makin sehat. Ini sudah berhasil. Di hipnoterapi IT grup saya sudah ada yang buktikan. Grup hipnoterapi adalah riset saya. Kenapa orang terapi itu sebenarnya tidak penting untuk orang stroke, tapi untuk semangat orang itu stroke sendiri itu yang menyembuhkan dia. Orang terapis hanya membantu, mendorongnya. Makanya saya grup ini sama Pak Hadi, maksudnya apa? Kalau saya sebenarnya bikin kayak gini malu, tapi karena kepentingan sesama mau sehat, itu yang utama. Malu kami saya hapus, bisnis kami saya hapus, bisnis duit saya hapus. Saya ajarkan itu gratis 100%. Saya nggak pungut sahabat saya. Ya Pak ya? Ya. Tidak. Karena apa? Di kitab kami tertulis, carilah harta yang tidak mengenyangkan perut dan tidak membuat kita tidak haus. Karena harta itu adalah harta surga, Tuhan yang memberi. Harta itu adalah ongkos kita ke surga, bukan untuk masa depan kita, masa tua kita saat kita kelaparan secara duniawi, tapi untuk kelaparan kita secara iman. Terima kasih, semangat terus dari hipnoterapi dan Pak Hadi. Salam Pak. Salam. Semangat. Semangat. Nanti kalau sudah musimnya hangat, Pak Hadi mau sauna. Ini belum waktunya. Nanti kalau sudah sauna, tak kirim ya, jos.